Halo, eh, assalamualaikum. Nah, eh, ketemu lagi nih sama saya. Eh, Sini nih saya akan menjelaskan hmm, analisa tentang XAUUSD. Nah, bisa dilihat saat ini XAUUSD atau gold sedang dalam keadaan uptrend. Ini bisa dilihat dengan trendline bahwa harga sedang dalam posisi up, naik kemudian turun dan lanjut naik dan lanjut turun. Saat ini harga sedang membreak trendline ini. Apakah dia akan berlanjut turun? Nah, di sini kita akan analisa dulu bagaimana harga dia ini membentuk trendline ini. Oke, dari bawah nah jelas ya, harga naik kemudian korektif turun kemudian naik lagi. Apakah dia ini adalah korektifnya, membreak trendline ini? Apakah dia ini korektif atau malah pembalikan harga karena sudah menembus trendline? Nah, untuk itu kita akan lihat kenapa dia bisa korektif atau harga turun begitu. Nah, di sini ketika harga naik, kita hapus dulu ini. Kita akan menggunakan konsep supply demand ya untuk menganalisa harganya. Nah, di sini ada demand ketika harga dia naik, dia membentuk demand di sini. Jika di M30 akan terlihat sekali. Nah, di sini di M3 di H1 kemungkinan di M30-nya karena saat ini sedang offline ya. Saya matikan WP-nya. Nah, dilihat sekali dari sini bahwa ada demand yang demand point yang ada di sini. Ini adalah demandnya XAUUSD yang kemungkinan akan kuat sekali di area ini karena sudah terlihat sekali beberapa kali harga di tes gitu. Nah, begitu teman-teman, ketika supply demand ditembus dan beberapa kali dites kemudian harga ditembus, kemungkinan demand ini adalah zona yang kuat. Tembus kan, ketika harga ditembus, dan mana sih penembusan harganya? Ini adalah
seller berhasil menembus zona demand. Ketika seller berhasil menembus zona demand, kemungkinan dia akan turun. Dan benar sekali, harga korektif naik, kemudian turun, dan tertahan di zona demand yang ini atau yang ini, sini ya. Dan jika dilihat di time frame besar juga mungkin ini ada zona demandnya juga. Ini adalah zona demand yang kuat. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, untuk saat ini harga sedang berada di bawah, dan kita lihat apakah dia akan korektif lagi dan mengambil zona demand yang ini, karena ketika sudah seperti ini, kita berasumsi bahwa harga akan turun jika harga naik kembali ke zona ini, zona demand yang ini, yang kuat ini, dan nantinya dia akan menjadi nah, di sini support di break, maka akan menjadi resistan. Atau key level ya. Dia jika harga nanti dia direspect di sini, kita bisa mengambil langkah sell di zona ini, karena sangat terlihat sekali zona ini sangat kuat sekali teman-teman, begitu. Dan kita bisa menaruh stop loss di atas ini, atau karena ini juga resistan, yang ini juga adalah resistannya, kita bisa simpan di sini, di atas ini untuk stop lossnya. Menjaga-jaga kalau ada pergerakan fase atau break fase ya, karena sudah sering sekali break fase itu terjadi, harga menjadi seperti ini, kemudian dia turun. Nah, karena ini juga trennya sedang up, kita juga harus hati-hati untuk mengambil langkah sell, karena belum terlihat juga ya bahwa akan ada gerak downtrendnya, belum begitu terlihat signifikan untuk downtrendnya, walaupun di H4-nya, dan kemungkinan masih akan ada reject naik seperti, karena ini masih trend up, dalam keadaan trend up. Nah, untuk zona ini saya juga tidak bisa memastikan ya bahwa harga akan seperti ini. Saya hanya memberi gambaran saja bahwa apa yang saya lihat, dan terkadang apa yang kita yakini bisa saja meleset gitu.
Dan jangan lupa juga untuk menggunakan money manajemennya ya. Saya akan selalu mengingatkan bahwa money management itu sangat penting. Nah, ini teman-teman, saya juga untuk yang tidak suka menggunakan stop loss, kita bisa menggunakan posisi hedging. Nah, jika sudah seperti ini, atau ketika ke dalam keadaan kita pusing ya melihat market yang tidak tahu arah begitu, kita bisa gunakan cara buy dan sell secara bersamaan untuk yang tidak suka menggunakan stop loss, yaitu buy dan sell dengan lot yang sama secara bersamaan. Kemudian kita biarkan harga bergerak, dia mau naik ataupun turun begitu. Jika ada buy dan sell, kita biarkan dua-duanya bergerak naik atau turun. Jika misalkan harga pertama naik ke atas, ketika kita menggunakan buy dan sell secara bersamaan, kemudian harga bergerak naik ke atas. Nah, di sini kita analisa kembali kenapa sih harga bisa bergerak naik ke atas, sampai mana sih dia akan bergerak, dan kita perhitungkan menggunakan pip ya. Jika misalkan kebiasaan harga ketika sudah naik, berapa ratus pips sih dia sudah bergerak, atau berapa ribu pips dia sudah bergerak. Nah, jika misalkan kita menggunakan ini sesuai kebiasaan harga, lihat, dan harga itu selalu bergerak dengan sama pipsnya, yang pertama, yang kedua, dan jika misalkan yang ketiga dia juga bisa bergerak seperti ini, kita bisa mengclose-nya di sekitaran harga ini. Nah, di sini kita bisa mengclose. Nah, ini sudah ini. Nah, kita bisa close di area ini. Jika harga bergerak ke area ke atas, kita close di sini. Dan itu pun tidak selalu seperti itu teman-teman, kadang-kadang dia ada perbedaan beberapa pips gitu. Nah, ini juga, dan kita melepas yang sudah profitnya, kemudian membiarkan yang sellnya. Berarti kita mempunyai sell di sini kan. Kita mempunyai posisi sell di sini yang terplotting begitu. Kemudian ketika sudah kita close yang profit, posisi buy profitnya, kita membiarkan yang ini menjadi minus, menjadi nol atau menjadi profit begitu, sampai profit, atau kita bisa mengclose-nya di posisi tengah ini, sehingga posisi kita
kita ambil langkah untuk korektifnya begitu, atau membiarkan posisi bayinya, selnya sampai profit. Dan itu juga sangat membantu sekali untuk yang tidak suka menggunakan stop loss. Dan terkadang kita itu tahan sekali dengan posisi minus kita. Kita bisa membiarkan posisi minus kita sampai ratusan pip, tetapi ketika kita melihat profit biru, kadang kita sudah gatal tangan ingin meng-close-nya atau taking profit begitu. Nah, ini juga referensi untuk yang tidak suka menggunakan stop loss, tetapi walaupun seperti itu tetap resiko itu pasti akan ada, teman-teman. Jika misalkan harga seperti ini dan di luar dugaan kita harga terus bergerak naik, berarti ya kita harus mengambil langkah untuk cut loss begitu. Nah, untuk itu juga ini strategi seperti itu hanya untuk yang tidak suka menggunakan stop loss, tetapi ya lebih baik kita tetap menggunakan stop loss ya. Nah, itu adalah gambaran XAUUSD. Kita bisa mengambil langkah sell di area ini, dan saya tidak memberikan jaminan bahwa ini akan berhasil, tetapi dengan melihat kebiasaan harga, ini adalah area yang kuat untuk turun. Apakah turunnya seperti ini atau hanya sebatas area ini, atau hanya korektif seperti itu kemudian dia lanjut trend up-nya. Terlihat juga di sini belum ada power candle untuk seller, karena indikasi adanya perubahan tren itu yaitu power candle dengan pergerakan yang signifikan, kemudian ada zona yang supply demand ataupun support resistan yang kuat. Terlihat sekali waktu bulan Desember ketika harga bergerak ini ya, di area ini terlihat sekali bahwa zona ini sangat kuat sekali untuk mendorong harga untuk naik. Nah, ini datanya karena saya lagi on offline jadi tidak refresh ya. Nah, jika teman-teman melihat ada pergerakan yang signifikan untuk seller, teman-teman jangan pernah ragu untuk memfollow sell, karena pergerakan signifikan itu sangat mendukung sekali bahwa ada pergerakan perubahan harga ya.
Dan untuk saat ini untuk seller belum terlihat ada pergerakan signifikan, hanya sebatas korektif walaupun trendline sudah ditembus. Bisa saja trendline ini hanya karena saya juga tidak trading menggunakan trendline, hanya menggunakan supply demand price action, jadi ya saya selalu mengabaikan trendline ini. Saya abaikan walaupun dia harga sudah menembus trendline. Tetapi untuk teman-teman juga, untuk style trading yang suka menggunakan trendline ini, silahkan saja. Tetapi untuk saya hanya menggunakan supply demand dan support resistance, seperti itu. Mudah-mudahan ini analisa dari saya membantu teman-teman ya. Uh, 21 menit. Oke. Nah, kita lanjutkan bahwa saya juga sudah lama sekali tidak memberikan materi ya. Loh, kenapa sih tadi itu untuk XAWSD itu bisa di sini? Nah, saya akan jelaskan menggunakan gambar-gambar terkait ini. Ini adalah zona demandnya, dites pertama kali pada tanggal 14 bulan 4 ya. Ini adalah tes pertamanya dan dites kembali pada tanggal 15 bulan 4, hanya berjarak 1 minggu saja. Tes kedua kali dan tes ketiga kali yang ini pada tanggal masih sama, hanya sebatas selang 2 hari ya ini, maaf, selang 2 hari tanggal 14, tanggal 15, kemudian dites kembali pada hari berikutnya pada tanggal 16, kemudian di break lah ini pada masih sama pada tanggal 16 ya. Di sini harga berhasil membreak zona demand ini dia korektif, kemudian dia turun. Harusnya ketika sudah terlihat ada pergerakan ini, nah kita bisa sell di sini. Dan saya mengucapkan untuk yang sudah sell di sini, kemungkinan teman-teman akan profit di sini. Nah, kita kembali lagi ke gambar. Ini adalah harga pertama naik, kemudian turun, kemudian dia naik kembali. Nah, kemudian dia turun, kemudian naik kembali. Nah, ketika harga seperti ini,
biasanya di temprem kecil dia membentuk deman kecil di area ini. Nah, kita cek di temprem kecilnya. Jika kita melihat di temprem H1, kita lihat di temprem M30-nya apakah ada channel yang berbeda di antara dominan channel yang lainnya. Nah, jika ada channel yang berbeda, kemungkinan itu adalah demannya, teman-teman. Itu adalah zona demannya, dan kita tidak melakukan, kita hanya melihat saja. Ketika harga sudah naik tinggi sampai ribuan pips, nah kita melihat ada enggak zona demand yang berhasil ditembus dengan beberapa kali sentuhan. Misalkan terlihat harga itu bolak-balik di zona ini, apakah dia tembus lagi naik ke atas, kemudian dia turun lagi, apakah dia naik lagi ke atasnya. Tetapi ketika berada di area ini, dia sangat kuat sekali untuk menahan harga. Nah, apakah membentuk seperti apa harga di sini? Kita tidak melihat harga naiknya ini, tetapi kita hanya memperhatikan sampai mana dia bisa menahan harga. Apakah sampai 4 kali di tes, kemudian harga naik, dan pada akhirnya harga di break seperti itu. Dan inilah signal kita untuk melakukan sell, karena zona ini sudah tidak sudah failed atau sudah kalah zona ini. Nah, dan sebagai pemenangnya, bahwa seller kita ambil langkah untuk sell, maka kita sell langsung di sini. Jika kita takut ketinggalan harga, kita bisa sell di sini dengan stop loss berada di sini. Atau jika kita mempunyai kesabaran ya, yang untuk bahwa harga akan kembali naik lagi, kita bisa sell di sini, di area ini. Dengan asumsi bahwa harga akan turun. Seperti itu. Ini adalah gambaran bahwa zona yang dites berulang kali, zona yang dihinggapi beberapa kali, itu menandakan bahwa zona ini kuat. Dan ketika harga zona ini kuat, kita berasumsi bahwa ketika harga ini di break atau ditembus, berarti akan ada
pergerakan turun yang sangat lumayan panjang gitu, walaupun bukan mengindikasikan pergerakan tren itu akan berubah, tidak, karena trennya itu di time frame berapakah tren itu sedang terjadi, bukan berarti ketika ada seperti ini tren akan berubah, tetapi kemungkinan besar harga akan membreak zona ini dengan mudah begitu. Harga akan turun dengan mudah karena zona atau area ini sudah tidak mampu menahan harga untuk bergerak turun. Nah, jika misalkan kita ketinggalan harga, kita bisa menunggu harga kembali masuk ke zona ini. Seperti itu. Karena kan pergerakan harga itu tidak bergerak lurus ya, tetapi dengan zigzag. Kita bisa sell di sini. Ini adalah key levelnya. Sini 1, 2, 3 kemungkinan kuat sekali untuk menggerakkan harga untuk turun. Karena para buyer pun mereka tidak akan mau mengambil resiko untuk mengambil posisi buy-nya lagi karena harga sudah melambung tinggi. Kemudian ada perlawanan dari seller seperti dengan menghancurkan zona demand yang ada di sini. Bukan berarti ketika zona demand ini hancur, kan masih banyak ya zona-zona yang di sini zona demand itu, dan masih ada juga yang di sini dan di bawahnya lagi seperti itu. Tetapi kita juga melihat apakah zona-zona ini berhasil di break oleh seller atau tidak. Dan teman-teman selalu bijaklah untuk menggunakan lotnya ya, atau manajemennya juga harus selalu diperhatikan. Dan ya, trading itu resikonya sangat besar sekali. Oke. Nah, ketika kembali lagi untuk yang buy dan sell tadi ya, strategi buy dan sellnya secara bersamaan, dan ketika kita sudah profit, kita meng-close yang profit dan membiarkan yang floating merahnya, kita membiarkan dia sampai profit atau sampai bergerak setengahnya dari profit yang sudah kita dapat. Nah, sekarang saya ingin memberitahu juga bahwa menggunakan teknik strategi itu, menggunakan teknik buy dan sell secara bersamaan, itu harus menggunakan money management yang sangat bagus sekali. Dan kita juga bisa menggunakan akun sen untuk menahan harga supaya kita tidak mudah margin call begitu. Karena akun sen ini kan dia memberikan, walaupun kita deposit dengan uang kecil, tetapi bisa beberapa kali lipat dari
uang deposit kita itu. Dan itu juga mampu lumayan juga untuk bisa menggunakan teknik strategi buy dan sell secara bersamaan ini. Nah, untuk XAUUSD itu XAUUSD ini saya hanya bisa memberi gambaran seperti ini saja ya. Nah, masih banyak juga untuk saat ini dalam keadaan pandemi corona ya, COVID-19, kemungkinan sih emas itu masih akan menjadi unggulan untuk safe havennya karena ketidakpastian pasar ya, begitu. Nah, oke, saya juga ingin memberikan gambaran lagi untuk buy dan sell secara bersamaan tadi strateginya. Nah, yang pertama, jika harga bergerak naik, kita melihat harga bergerak naik begitu. Nah, di sini jika pada saat itu harga berada di area sini, kita ingin menggunakan teknik buy dan sell secara bersamaan, kita bisa open posisi di sini, misalkan buy dan sell, di sini buy dan sell dengan lot yang sama. Nah, ketika sudah seperti ini, kita membiarkan harga bergerak naik atau turun. Jika misalkan harga bergerak turun seperti ini, nah kita bisa kita lihat zona-zona supply demand yang ada di sebelah sini. Ada gak sih zona supply demand yang press atau support resistan yang press, yang belum tersentuh sama sekali? Nah, jika misalkan ada, kita bisa melepas sell-nya di sini. Kita lepas, kita take profit. Kita take profit, sell. Kita take profit sell di sini. Kemudian membiarkan posisi buy-nya terplotting dengan harapan harga akan kembali ke posisi pertama kita membuka posisi seperti itu. Nah, jika misalkan teman-teman melihat juga di area sini atau takut begitu harga akan terus turun, seperti misalkan dia hanya naik hanya untuk koreksi dan turun lagi, kita bisa mengambil kita bisa menutup posisi buy kita di sini dengan posisi minus ya. Tetapi dengan kita menutup posisi buy kita minus, kita sudah profit dengan posisi kita sudah profit oleh take profit yang sell yang ini. Seperti itu. Dan untuk sebaliknya juga sama. Jika misalkan harga naik, kita menutup
posisi baik kita dan membiarkan sel kita terlepas. Atau jika tipe agresif, ketika sudah kita take profit sell, kita membuka buy baru di sini. Dengan penggunaan lot dikali 1, atau jika pertama kita open posisi 1 lot, kita bisa menggunakan 2 lot di sini di area ini. Nah, ini untuk strategi tanpa stop loss, dan kita membalikkan bahwa psikologis itu selalu mempengaruhi trading kita ya, karena terkadang kita itu selalu tidak kuat dengan melihat profit begitu, floating profit kita itu selalu, tangan kita itu selalu pengen meng-close atau take profit walaupun belum pada saat tempatnya begitu, karena pengaruh psikologis tadi, takut harga berbalik ya, takut macam-macam lah pokoknya. Tetapi ketika kita floating minus, kita malah membiarkan floating minus itu terus menggerogoti akun kita. Itulah sebetulnya kelemahan kita itu di sana, kelemahan psikologis kita itu. Dan dengan cara seperti ini mudah-mudahan juga psikologis kita bisa terbantu, walaupun jika misalkan ada perubahan harga yang di luar dugaan kita harus untuk cut loss ya, untuk rela untuk cut loss juga. Tapi ya dengan menggunakan analisa, jika misalkan harga sedikit ada naka-naka sedikitnya tapi tidak signifikan, ya kita biarkan saja, jangan cut loss, tapi kita biarkan sampai posisinya biru atau mendekati zona inilah, zona kita pertama kali open. Dan oke, ini gambarannya seperti ini. Untuk buy dan sell-nya itu, ini tekniknya seperti ini ya, dan semoga membantu juga. Nah, saat ini juga sedang saya dalami ya, saya gunakan akun demo kemarin, sudah lumayan juga. Ternyata menggunakan teknik ini hampir hanya dalam 1 minggu profitnya itu sudah 100% lebih. Yang tadinya saya membuka akun demo sebesar $3.000, hanya dalam 1 minggu berhasil profit 4.000 sekian lah pokoknya, $4.000 lebih ya, $4.000 hanya dalam 1 minggu menggunakan teknik ini. Dan totalnya jadi $7.000 lebih lah.
dan saya pokoknya $7.000 lebih, dan saat ini juga masih terplotting. Ada posisi sell XAUUSD dan ada posisi buy GBP/JPY, dan juga ada posisi USD JPY itu kalau nggak salah buy, kalau nggak salah USD JPY ini. Dan saya juga akan biarkan terus apakah akan profit atau malah margin call. Jika margin call, maka saya akan evaluasi lagi, dan mudah-mudahan teknik ini juga bisa membuat dan saya akan coba sampai 1 tahun menggunakan strategi ini. Saya backtestnya saya akan 1 tahun karena ini backtest kan. Nah, ternyata baru 1 minggu saja profitnya udah sangat lumayan sekali. Walaupun money management di sini emang benar-benar sangat diutamakan. Nah, karena ini hanya baru 1 minggu ya, jadi ya belum bisa saya katakan bahwa strategi ini berhasil. Nah, untuk teman-teman juga jika ingin menggunakan teknik yang sama seperti ini, teman-teman harus dites dulu sampai 1 tahun apakah teknik ini berhasil atau enggak. Kalau misalkan dalam 1 tahun tidak MC, kemungkinan besar kita bisa menggunakannya ke akun Sen. Nah, setelah di akun Sen, karena akun Sen kan bisa modalnya bisa jadi besar ya. Nah, kita gunakan akun Sen. Jika setelah akun Sen berhasil, teman-teman bisa menggunakan akun standarnya, tetapi dengan disiplin money management juga. Jangan pernah menggunakan teknik ini tanpa money management yang baik. Nah, untuk strategi kita terus juga menggunakan teknik supply demand, support resistance, price actionnya. Untuk tekniknya tetap kita menggunakan supply demand dan price action untuk mengambil acuan di mana kita bisa melepas salah satu posisi kita, dan juga di mana kita harus open posisi. Sebetulnya open posisi yang realistis itu berada di tengah-tengah harga. Jika misalkan melihat harga seperti ini, kita bisa open posisi di area sini. Jika harga turun seperti ini, sebentar saya hapus dulu. Nah, ketika harga turun seperti ini, kita buka posisi di sini, buy dan sell secara bersama di sini. Karena ketika harga naik, pasti dong akan ada turunnya.
Nah, disinilah jika misalkan kita melepas posisinya, belum saatnya kita melepas tapi kita sudah lepas, misalkan seperti ini. Nah, harga naik karena sudah melihat harga tinggi, kita lepas, ternyata harga malah naik lagi. Kita bisa open sell lagi di sini. Nah, kita open sell lagi di sini. Kita lepas buy-nya di sini. Ternyata harga masih naik, kita lepas sell lagi kita open posisi sell lagi di sini. Dan membiarkan harga turun. Jika misalkan harga turun, kita bisa melepasnya di sini. Kita bisa melepas dua-duanya atau kita hanya melepas satu ini saja dengan membiarkan harga terus turun. Kita turun sampai yang posisi di sini profit ya, floating profit seperti itu, baru kita close. Dan kelihatannya mudah, tetapi ya kita juga masih dalam tahap backtest. Semoga saja bertahan sampai 1 tahun. Nah, tanggung sampai 1 jam kan. Ini baru 51 menit. Nah, teknik kita bahas lagi tentang supply demand. Supply demand itu ini adalah supply demand. Ini adalah demandnya. Yang jelas ketika ada candle kemudian ada candle yang berbeda, kemungkinan itu adalah supply-nya, demand-nya. Kemungkinan besar ini adalah demand-nya. Dan jika harga kembali, kita bisa open buy di sini dengan harapan harga akan kembali naik. Kita open posisi buy dengan harapan harga akan naik kembali ke atas. Sini ada zona supply demand. Dan jika misalkan kita sudah ketinggalan harga ya, atau harga sudah jauh gitu, jika buy kita beresiko, kita menunggu zona-zona supply demand ini ditembus dengan tes yang berkali-kali seperti tadi. Zona demandnya dites terus-terusan. Kemungkinan zona demand ini sangat kuat sekali untuk nantinya untuk menahan buyer. Sudah ditembus, kemudian seller akan mengambil posisi di sini dengan yang nah itu teman-teman. Nah, kemarin ya, dari video sebelumnya saya juga sangat turut prihatin. Begitupun dengan teman-teman yang lain yang masih margin call,
semoga teman-teman dengan tekadnya, atau apakah teman-teman akan bertahan atau malah sebaliknya, yaitu berhenti di tengah jalan dengan keadaan uang yang habis di trading forex ini. Dan untuk saya tetap mendoakan teman-teman segera sukses di dunia trading. Semoga teman-teman sudah mendapatkan profit konsistennya ya, bisa menghidupi keluarganya dengan hanya dari trading forex saja, ataupun bisa juga dengan tambah-tambahan tambah-tambahan dari usaha yang lainnya ya. Dan semoga mimpinya segera tercapai, karena sungguh hanya dengan keyakinan lah kita bisa mempertahankan mimpi-mimpi kita itu. Dan selamat malam, dan segini saja video dari saya. Semoga membantu teman-teman untuk selalu semangat di dalam tradingnya. Oke, selamat malam teman-teman.